Langsung saja untuk peserta pertama pada sore hari ini dari kategori SD, Arayan dari SD Negeri 2 Lipat Kajang. Assalamualaikum Arayan. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Oke, sudah siap? Sudah. Baik, mari Ekstromania semua, sama-sama kita dengerin penampilan Dai dari Arayan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Arayan dari SDN 2 Lipat Kajang. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah pidato yang saya beri judul 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan di awal pidato saya ini, saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Pak Ustadz yang mulia, teman-teman Fildacil yang saya banggakan. Dalam suatu hadis diterima oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda yang berkaitan dengan ayat tadi. Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi sahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Pertama, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Ketiga, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pak Ustadz yang mulia, teman-teman Fildacil yang saya banggakan. Mari kita cross check hadis tadi. Pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, dia adalah kalamullah, bacaan terbaik di dunia ini. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, turun selama 23 tahun. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan kebaikan 10. Tidaklah alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Subhanallah. Bagaimana kalau kita baca 1 ayat? Bagaimana kalau kita baca 1 juz? Bagaimana kalau kita khatam? Luar biasa pahalanya. Pantaslah surga merindukan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kedua, wahafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Lidah tidaklah bertulang, tapi ia lebih tajam daripada pedang. Bila pedang melukai badan, masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah melukai hati, kemana harus obat dicari? Karena lidah, orang bisa berkelahi. Karena lidah, suami istri bisa bercerai. Karena lidah, 2 orang bersahabat bisa bertikai. Pantas Tommy bisa dalam syairnya berkata, jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Ketiga, wa mut'imil jian. Memberi makan orang yang lapar. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang senang, ada orang susah. Ada orang kenyang, ada orang lapar. Ketika kau kaya, bantu yang miskin. Ketika kau sedang, bantu yang susah. Ketika kau kenyang, bantu yang lapar. Sedikit yang engkau beri sangat berarti bagi mereka. Apa yang sudah kamu beri akan dikenang sepanjang masa. Buya Hamka pernah berkata dalam suatu puisi pantunnya, pulau pandan jauh di tengah pulau angsa 2, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Saya ulangi sekali lagi, pulau pandan jauh di tengah pulau angsa 2, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Keempat, puasa ini fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Padahal nasi itu halal, Pak. Padahal kopi itu halal, Pak. Ayam goreng halal. Martabak halal. Kenapa tidak dimakan? Kenapa tidak diminum? Ini perintah Allah. Ini aturan Allah. Sabar, nanti habis maghrib. Karena kepatuhan inilah surga salut kepada kita. Karena kepatuhan inilah surga kagum kepada kita. Mantap ente, kata surga. Saya rindu kepadamu, kata surga. Demikianlah pidato saya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mantap nilainya. Kesimpulan, semua kita pasti ingin masuk surga. Tapi ada amalan justru surga yang rindu kepada kita. Pertama, bacalah Al-Quran. Kedua, jagalah lisan. Ketiga, sering-seringlah bantu saudara kita dalam kelaparan. Keempat, serta mengerjakan puasa Ramadan. Sungguh mahal batu permata, dicari orang dahulu kala. 4 golongan dirindukan surga, semoga kita di antaranya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Ananda Arayan.
Langsung saja kita dengerin masukan dan komentar dari Pak Ustadz Ali Basir, silahkan. Terima kasih, Sasa. Assalamualaikum Ananda Aryan. Waalaikumsalam. Ya, puasa ya? Puasa. Ya, boleh tanya Ustadz, Aryan kelas berapa sekolahnya? Kelas 4 SD. 4 SD ya. Udah pernah ikut lomba ini? Pernah. Udah pernah juara? Enggak. Belum pernah ya. Baik, makasih ya. Aryan ceramahnya Ustadz catat tadi beberapa menit ya. Menikmati kita ya. Judulnya bagus tadi, 4 golongan yang dirindukan surga ya. Nah, untuk Aryan pertama sekali Ustadz juga ucapkan selamat sudah bergabung di lomba ini ya. Tadi salamnya gimana tadi salamnya? Ucapkan salamnya Pak. Assalamualaikum coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam wabarakatuh ya. Sudah bagus ya. Intonasi bagus. Kemudian hamdalahnya tadi 2 kali ya. Coba Allah, coba. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, 2 kali ya, sekali aja ya. Bahasa intonasinya sudah teratur ya, tapi agak tajam lagi ya, tambah lagi agak tajam ya. Sistematika dan isi ceramahnya sudah bagus ya, sudah baik. Nah, itu dipertahankan ya. Cuma karena Ananda mengutip tadi hadis ya, 4 golongan yang dirindukan surga. Kalau hadisnya sudah bagus terbaca tadi, tapi riwayatnya nggak ada ya. Kalau kita baca hadis, contohnya anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi sebutkan sanadnya ya. Tadi ada nggak ada ya? Nah, itu baca ya. Kemudian isi nama matan hadis itu. Setelah itu perawinya. Boleh tanya Ustadz, siapa yang menulis ini isi ceramah ini? Ayah saya. Ya, di rumah ya. Nah, lain kali kalau andai kata masuk lagi, nah, nanti kalau buat hadis sebutkan perawinya ya, dari mana sumbernya ya, yang meriwayatkan ya. Kemudian sudah bagus tadi memulai dengan ayat Quran, judulnya menarik, sudah bagus ada poin-poinnya. Nah, jadi ada poin-poin. Kemudian Ustaz tanya, jumlah ayat Quran berapa? 6.666 ayat. Nah, sampaikan sama ayah, sama kita semua, jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Nah, kalau selama ini kita beranggapan 6.666 ayat, nah itu perlu diklarifikasi ya. Ternyata jumlahnya 6.236 ayat. Nah, silakan buka tafsir Al-Ajhar Buya Hamka ya. Nah, ceramahnya sudah kita nikmati untuk Ananda Aryan, tambah lagi lagu Islami. Nah, kemudian tadi ada satu lagu Ustadz tadi ada Ananda mengutip apa tadi, siapa? Syair siapa? Si Tommy siapa? Pantas Tommy bisa. Pantas Tommy bisa. Siapa itu? Lagu. Jadi kalau kita mengutip nama penyair atau siapapun ya, seorang penyair yang bernama atau seorang ulama atau ahli hikmah, sebutkan namanya dan jelas kita dari mana ya. Nah, tadi Ustaz ingin juga menanya siapa ini. Ini Tommy Jepisa ya, penyanyi ini berarti ya. Penyanyi. Coba ulang. Coba. Iyalah. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Oh iya, apa begitu bunyi syairnya? Nadanya. Ya. Baik ya, terima kasih untuk Ananda Aryan sudah tampil. Kalau ke Bukit Tinggi naik sepedanya kencang sekali. Untuk kita sedang berpuasa, kita menikmati sekali ceramah Ananda Aryan. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silahkan. Ya, Ananda Aryan, Masya Allah, penampilannya bagus ya, cukup memukau. Bacaan Al-Qur'annya cukup bagus, tapi suaranya tinggikan sedikit lagi ya. Volumenya sedikit lagi. Supaya perbaiki lagi. Paksa suara itu terus. Tadi masih suara standar kan, iramanya sudah dapat,
tinggal naikkan lagi supaya lebih bagus lagi penampilannya. Itu lengan bajunya Ananda memang sengaja lipat karena kepanjangan atau tanpa alasan? Kepanjangan, Ustaz. Oh, kepanjangan. Karena kita kan ada keserasian, ada apa namanya itu kesopanan gitu ya. Jadi karena pakai alasan itu kita terima alasannya. Pulau Pandan jauh di tengah Pulau Angsa 2. Tadi pidato Ananda cukup bagus dan indah. Isinya pun insyaallah masuk ke dalam dada. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk Ananda Arayan sudah penampilan yang hebat pada sore hari ini ya.